Udah mulai. Oke. So, ya pakai itu aja. Lagi sama Ari bisa nggak kasih kayak introduction diri sendiri? Kita harus pakai bahasa Indonesia by the way. Oh, harus bahasa Indonesia. Oke, good then. Duluan. Oke. Kasih kayak intro gitu. Oke. Karena gue sendiri ketemu lo di Coffee Bean, terus kayak lebih ketemu dulu, baru tahu lebih. Oh, ternyata dia gini-gini. Oke. Gue Ari Daging. Mungkin gue nyebutnya radio personality kali ya, karena gue bekerja di radio cukup lama. Sekarang lagi break dulu after 21 years. Setelah 21 tahun di radio, gue break lah. Nyari yang lain dulu gitu. I don't know what it is gitu, or what will it be. Tapi ya sekarang gue lagi melakukan ini itu segala macam gitu, which I like gitu. Dan juga sepedahan. So dulu sepedahan udah berapa lama? Sepedahan gua itu dari 2009 sebenarnya, bike to work, karena waktu itu pas gue pindah radio dari radio anak muda yang sangat terkenal itu. Kebetulan waktu kita sekarang hari ini lagi rekaman, dia lagi ulang tahun, happy birthday yang ke-50. Gue nemu di radio baru ini di gedung, terus kamar mandinya bisa mandi pakai hot water. Ada water heaternya, ada parkir sepedanya. Terus second day gue mesti kerja, gue ngajak waktu itu masih lumayan kaya raya ya, masih punya driver, chauffeur, ya, masih punya chauffeur ke toko sepeda. Masih lumayan kaya lah, nggak raya tapi masih lumayan kaya. Mampir ke toko sepeda, beli sepeda, ask him to leave home gitu, pulang sana gitu. Mau kemana pak? Mau naik sepeda ke kantor. Yang bener, nggak mau ditemenin, nggak usah, pulang. Dari situ ya udah sepedahan ke kantor gitu. Dan sekarang itu lagi trending. Sekarang ya beberapa kali udah wave-nya sepeda itu. Ya kayak 2010 sepeda fiksi rame gitu. Sekarang all over. Gitu. Sekarang yang itu Brompton. Semuanya. Ya Brompton, ya road bike, ya apalah, mountain bike, downhill apa semuanya gitu. Gitu. Terus kenapa pilih pakai sepeda gitu? Buat kesehatan. Waktu itu nih awalnya ya. Kalau kenapa pakai sepeda dulu awalnya karena deket, terus pengen merasakan bike to work aja gitu, you know. Nggak ada alasan untuk environment friendly juga enggak gitu, cuma pengen naik sepeda aja. Karena buat gua naik sepeda itu kayak main. So I never said sepeda itu it's a sport, e-sport pasti gitu ya. Tapi for me it's playing gitu. Jadi ya fun gitu, seru, fun gitu. Jadinya ya seneng, karena seneng ya udah naik sepeda gitu. Tapi aman? Dari dulu juga nggak aman sebenarnya. itu masalah gue di Indonesia. Kalau harus naik sepeda, gue kayak mungkin besok aku nggak ada lagi. Tapi kalau ngomongin aman nggak aman ya Des ya, naik motor, naik mobil juga nggak aman di sini. Kurang lebih sama lah menurut gue. Tapi memang ya udah, memang kesadaran orang Indonesia, ya agak rasa Indonesia, karena most of them begitu ada di jalan itu udah jadi orang yang lain, yang katanya orang Indonesia ramah apa-apa, tapi begitu di jalan, oh you're different person man, gitu. Jadi ya udah resiko masing-masing. Gitu. Ya udah, oke, kita bahas ini. Pasti lo tahu, tapi di apa namanya right of way, the right of way, ya. Apa bahasa Indonesia itu? Gimana karena pasti nggak dengar? Cara berkendara. Oke. Yes. Cara yang benar. So kalau gini, di US objek yang paling kecil dapat jalan dulu. Iya, betul. Right? So ada anak yang mau crossing the street, mobil apapun, bicycle, motor harus stop buat dia jalan dulu. Nah, lebih besar dari dia dewasa, next bicycle, next motorcycle, next mobil, baru truck, baru bus, ya gitu. Di Indonesia balik, yang paling besar dapat jalan dulu. Enggak. Yang paling kecil terakhir. Bukan pelaksanaannya atau
what happened gitu. Tapi itu yang terjadi, tapi mungkin bukan seharusnya gitu. Tapi yang seharusnya sama karena ada rulesnya. Ada ini gue kebetulan cukup tahu undang-undang lalu lintas. Ada yang tahu rulesnya. Undang-undang lalu lintas nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan di jalan tahun 2009 tuh kalau nggak salah ya. Itu udah diatur semuanya. Mestinya juga gitu kayak runabout, siapa yang jalan duluan. Bayang di sini bisa lihat every junction nggak ada lambang stopnya kan? Mesti kan ada lambang stopnya karena mesti stop dulu setiap mau belok apa. Ini nggak ada di sini. Itu aja gitu. Basic rule of traffic emang kurang. Gitu. So itu yang bikin gue pikir buat apa naik sepeda? Like gue akan dapat hal yang gue dapat duluan just yang jalan kaki, penjalanan kaki. You know, aku depan dia. Tapi kalau ada like bis besar, dia yang duluan, aku even though aku yang kalau ada kecelakaan yang mati aku bukan dia. Dong. So it's like dari perspektif itu gue kayak mungkin gak mau. Tapi gue suka sepedaan. That would be cool. Lebih suka daripada lari. Gue lari mungkin 1 tahun di Indonesia off and on pas masih ada CFD. Tapi gak lama kaki aku kayak mulai sakit dikit. Oh iya kan lari kan high impact sebenarnya. Karena kan ankle joint di kaki itu kan nahan upper body gitu. Terus dia nahan benturan dan lain-lain gitu. Makanya kenapa sepeda lebih ringan karena kan ditumpu di your body held by a saddle gitu sebenarnya. Jadi kaki cuma gerak gitu. Yang ngayuh gitu ngebawa badan gitu loh. Plantar fasciitis aku lupa namanya. Itu yang on the sole, the arch. Oh iya. Setiap pagi aku bangun sakitnya di situ. Tapi aku pernah baca buku kalau lari pakai sandal baru nggak sakit. Oh ya? Iya. Wow. Karena itu yang or barefoot. Apa barefoot? Telanjang kaki atau nyeker. Ceker itu makanannya. Iya, ceker itu ceker ayam. Okay. Kalau ceker itu cakar. But so mungkin kalau lari sepatu itu yang ada buat toes. Oh iya. Five finger something sepatu like that. Sepatu ninja. Kalau itu gue pernah coba satu kali. Sakit banget. Harus dibiasakan dulu. Tapi sekarang gue nemu angkat beban aja. Oh oke. Weightlifting jadi sekarang. Wow. Wow. Oke. Good then. Kayaknya kalau udah berumur itu yang lebih baik. Enggak juga emang ya. Apaan aja yang penting bergerak. Yang penting bergerak gitu. Tapi gue mau like. Oh yeah, me too man. Itu gini. One of the reason I did the sport gitu. I do sport now. Bahasa Indonesia. Oh ya. Itu gara-gara gue ketemu sama satu orang ini. Dia manajernya Yako dan juga manajernya Psycho G kalau nggak salah, rapper namanya Macang. Yang gue tahu dia tuh dulu chubby. Tiba-tiba gue ketemu lah dia di satu tempat ini yang badannya tiba-tiba jadi wah udah gini buffy gitu, tapi bukan yang bulky banget gitu ya. I mean looks fit lah ya pokoknya. Shoulder apa segala macam. Wah gila. And dia itu 10 tahun lebih tua dari gue gitu. So it's like 50 something gitu ya. Terus ketemu gitu, wah Cang, gila lo ngapain Cang? Sekarang gila banget badan lo, gila. Itu jadi inspirasi gue akhirnya. Gue pengen kayak dia gitu. Gue pengen ya pokoknya begitu 40 something harus begitu gitu. Ya kayak Jason Statham 50 umurnya, ya kan? Ya pengen begitu aja, you know, look fit and you know. Tapi setahu gue kalau udah 40-an menuju 40 atau 40-an atau lebih, yang bagus lifting weights, angkat beban. Karena buat I don't know, aku lupa sainsnya, tapi kayaknya it's good. Yang gue mau melakukan itu juga nih, baru mau mulai lagi. Dulu sebelumnya gue juga nge-gym gitu. Cuma ya karena kesibukan. Bisa pull up gak?
Pull up mungkin bisa 2. Dulu begitu. Bulan Agustus 1 bisa 1 doang. Oh iya. Sekarang bisa 6, hampir 7. Udah berapa lama weightliftingnya? Agustus sampai sekarang. Agustus udah berapa? Bisa 7. 7. Oke, lumayan. Not bad lah. Gue menuju 10. Mungkin gila kalau masih year. Semoga Juni udah bisa 10. Oke. Semoga. Oke. Mudah-mudahan ya. Gue doain. Oke. Itu jadi goalnya. Terus gue mau bahas musik karena sebenarnya baru-baru ini, bukan baru-baru ini, sejak like 2010 gue mulai jadi suka indie music. Oh, good. Dan dikasih tahu sama orang, sejarah lo di radio pasti lama, jadi mungkin lebih banyak genre, tapi baru-baru ini ada banyak indie ya. Yes. Sekarang ya dari dulu sebenarnya banyak indie. Cuma sekarang jadi justru band-band atau what so called musik indie yang sekarang udah nggak disebut indie lagi. Itu yang kedengeran, naik ke permukaan yang di atas kan. Karena apa? Karena mereka besar di komunitas gitu. Gitu. Jadi mereka besar mouth to mouth dan beda gitu secara secara penyebarannya, secara musisinya word gitu. of mouth gitu. Yeah, word of mouth. Kalau dulu akhirnya musisi gitu jadi band jadi selebriti besar gitu, sekarang tuh kayak we're friends gitu loh. Kayak reachable gitu jadinya si band-band ini gitu. Kayak ya lo bisa lihat Iga Masardi gitu naik sepeda di mana gitu, bandnya Bara Suara gitu. Bandnya Bara Suara, udah pernah dengar Bara Suara. Nah, vokalisnya Iga Masardi. Kebetulan dia ponakan gua, my nephew, gitu. Nah, dia bisa ketemu dia di naik sepeda di mana, Kunto Aji gitu. Kunto Aji dengar? Pernah dengar. Mesti dengerin Pilu Membiru, nice song. Itu bisa ketemu di mana, hangout di mana gitu. Itu beda sama yang zaman dulu gitu. Makanya lebih apa ya? Gue nggak mungkin apakah lebih membumi, mungkin bisa jadi iya gitu. Down to earth. Ya, down to earth gitu. Gitu. Yang gue tahu Elephant Kind. Yeah. Kemarin aku bilang tapi lupa. Bagus banget albumnya. Ada cewek cowok satu band. Banda Naira. Bukan. Yang mana? Mana nih? Lo tahu gue bilang nama band itu. Cewek cowok. Kayaknya mungkin Together mereka. Itu sama donia dengan Elephant Kind gitu. Stars and Rabbit. Tapi kan dia nggak cewek cowok, vokalisnya cewek gitu. Stars and Rabbit. Bukan. Cewek cowok. Gue tahu. Ada cewek dan ada cowok. Enda dan Resa. Bukan. Ya udah. Simon and Garfunkel. Baru ya. Mereka dari Jawa Timur kan ya. Simon dan Garfunkel. No. Nanti aku cari. Lo cari ngomongan dulu baru aku cari. Biar isi waktunya. Kenapa lo suka musik indie Indonesia? Indie apapun. Iya sama. Gue juga. Kenapa lo jadi nggak? Tapi kan saat ini lo kan tinggal dan hidup di sini gitu dan mendengarkan scene musik lokal gitu dan Skylar. Iya. Oh, Skylar. Oh yeah, they're great, man. Yeah. They're so great. Oke. Ada satu lagi lo bisa dengerin Hondo. Couple juga. Hondo. Namanya Hondo musik. Lo pasti suka deh. Mungkin belum tahu. Lo pasti suka. Anyway, lo kan jadinya mendengar. Gua agak terkesan sekali sama lo ya, DSM bisa mau mendengarkan. Maksudnya nggak banyak gitu orang foreigners gitu yang tinggal di sini mau dengerin scene musik terutama indie gitu, apalagi indie gitu yang apaan sih gitu, cuma segelintir orang yang tahu mungkin, tapi lo mau denger gitu, kenapa? Oke, so pas aku baru gue baru mulai suka indie itu waktu tinggal di LA. Ada di NPR Radio, ya, National Public Radio, ada setiap pagi National Public Radio, apa bahasa Indonesianya, like itu RRI. Radio dibayar sama pemerintah ya. So setiap pagi ada show Mornings Become Eclectic, and mungkin masih ada, nggak tahu, tapi mereka main, they play anything, sampai ada like old jazz, old blues, you know, baru trending, punk rock from the 80s, apapun yang mereka main, and sering ada indie.
Tapi dalam dunia itu sering suka main indie dari Prancis, indie dari Malaysia, indie dari manapun ya. So itu kayak like aku mulai suka the sound of instrumen yang unik, you know, karena pop music ada orang yang suka pop music ya udah silakan suka, oke? Aku akan kritik sekarang. Sebel banget kayaknya. Tapi I like pop music man. Oke, silakan suka. Tapi sekarang aku mau kritik. You know, itu dibuat buat mayoritas bisa suka, ya kan? So akan industri. So itu lebih kayak McDonald's kita bilangnya. Rasanya agak simple biar siapapun bisa suka. Betul. Ya gula and garam. Oke, cukup. Gak usah terlalu banyak rasa biar semuanya bisa suka. Oke, itu pop music, right? Tapi pop music bisa bikin gue cepat bosan. Karena gue ada masalah ini terngiang-ngiang, earworm in English ya. Baru tahu earworm. Yes. So kalau gue ada di Family Mart 5 menit seharian ada welcome to the family. Nah. That whole song it's like gue bisa seharian ada lagu itu dalam otaknya. Main-main ulang. So pop music emang punya itu sengaja dibikin biar terngiang-ngiang sama kupingnya dia siapapun ya kan, ya itu sengaja pasti. Nah kalau ada sesuatu yang terlalu repetitive, it stays in my head all day long, and gue bisa gila. Ya, kayak Edgar Allan Poe, The Heart Underneath the ada poem Edgar Allan Poe, the guy goes crazy. Tapi itu kayak karena dia bunuh orangnya, bunuh orangnya. But anyway, it's a little bit like that. Gue bisa, it just makes me crazy. So gue suka musik yang lebih complicated rhythmnya atau apapun melodi. Gue bukan orang musik, but gue bisa deskripsikan yang gue suka. Dan itu lebih interesting musiknya jazz. I love jazz yang kayak I don't do di jazz, film man. Whiplash. Pernah nonton? Nonton dong. Ya film itu crazy bagus. Yes. Jazz kayak gitu. Filmnya bagus, but I don't listen to jazz. I love I don't do it. jazz, man. Love it. Jazz tuh individual. Ya? Iya, buat gue jazz tuh individual. Iya, gue bisa dengar gitu. Bukannya it's not that I hate gitu, enggak. Gue bisa dengar tapi not my cup of tea gitu. Karena kalau nonton pertunjukan jazz gitu kayak oke, ini orang skillful semua gitu, jago-jago gitu. Terus mereka kayak main asik sendiri gitu. Buat gue kayak oke, lo gak ngajakin gue main gitu. Kayak gitu loh, kayak gitu. Gue mendingan, gue gak bisa nonton live-nya. Jadi mendingan gue denger sendiri. Gue dengar kadang-kadang kalau pagi-pagi gitu, bangun pagi atau mau tidur listen to jazz gitu, deep jazz gitu atau apalah yang bisa bikin gue tidur gitu, atau kalau pagi yang bikin gue semangat gitu, yang jelimet jazz yang aneh-aneh gitu. Cuma kalau buat nonton enggak deh, pas gue gitu. Ya gue suka banget. Itu like kalau kita samain metafor dengan painting itu Picasso itu. Or siapa yang bikin Guernica, aku lupa. Anyway, like absurdist and just kayak Rembrandt atau siapa lah, Monet gitu, yang kayak gitu ya. Ya lebih ke Picasso sih atau Dali lah gitu lah gitu. Kok kumis lo hilang, kumis Dali lo kurang panjang? Kan kayak karena laki potong. gue kan bisa jenggotnya atau whatever browoknya terlalu panjang karena nanti ke setiap arah ya. Itu enggak ke setiap arah. It grows in every direction. Setiap arah. So kalau udah mulai panjang, gue suka kalau bisa ya gituin. Tapi lebih panjang baru mulai ada satu gini gitu. Ya udah di trim. Tunggu biar panjang lagi. Setelah udah every direction baru di-cut lagi. Kembali ke musik indie nih. Kembali ke musik indie ya. Musik indie. Band indie atau lagu indie pertama yang lo denger apa? Yang bikin lo suka waktu itu? Probably The XX. The XX bukan Indonesia, yang Indonesia. Oh, di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin yang pertama kali. Mungkin Scalar. Keren sih. Album pertama ya? Mungkin album yang pertama kedua. sih. Karena baru keluar pas gue dengerin. Kayaknya yang kedua. Bahasa Inggris banyak. Bahasa Inggris semua mostly. Gitu. Mostly. Ya, jadi buat lo lebih gampang nangkap. Ada yang bahasa Indonesia gak? Pasti ada. Tapi yang sekarang gue lupa. Apalagi di US baru trending waktu itu Yuna,
She's Malaysian. Oh yeah, you know Malaysian. Itu Malaysia. Dia pakai bahasa Inggris ya. Iya. Tapi Elephant Kind mereka pakai bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga. Tapi bagus sekali albumnya memang. Elephant Kind. Dan menurut gue rekamannya juga bagus. Rekaman audionya bagus juga. Gitu. Gue lumayan ini sama suara soalnya. Dan gak banyak orang yang yang berumur gitu yang mau ngikutin updates musik juga nggak banyak soalnya gitu. So lo udah pernah datang ke pertunjukan musik indie di sini kayak Bara Suara main, Stars and Rabbit main? Enggak, karena Danila main. Mungkin WTF yang ada ya, With The Fest itu. With The Fest. Tapi pas gue datang setiap kali itu kayak ada program yang gue ikutin. So biasanya yang indie itu like paling awal jam 3 gitu. Ada kadang malam Fish mainnya agak gelap juga waktu itu. Fish denger? Belum. Oke, you gotta listen to Fish, Hindia. Lo bisa bikinin gue playlist kan? Bisa dong, bisa banget. Please. Gue bikinin playlist buat lo ya, Oke, good. Tapi sekali lagi sekarang udah nggak nyebut lagi indie musik lagi. Sekarang udah nggak, karena emang udah evolve gitu emang. Even band-band besar sekalipun sekarang hitungannya jadi indie karena mereka ngerekam sendiri, masarin sendiri di Instagramnya mereka, di YouTube-nya mereka. Ari Lasso gitu. Sejak awal indie itu terminologi yang agak aneh, sekarang karena jadi ada indie rap juga bisa jadi ya kan. Indie cuma berarti nggak ada label. Nggak ada label doang gitu. So, tapi sekarang sih justru band-band yang seperti ini atau musisi-musisi yang seperti ini yang sekarang lagi benar-benar ya hitungannya sih menurut gue naik ya gitu. Kayak Tulus juga hitungannya indie dulu juga gitu. Nanti gue pengenin playlist. Harus ada bassline yang enak banget. Tergantung jenis musiknya. Oke. Ya, itu syaratnya ya. Buat playlistnya harus ada bassline yang enak. Karena buat gue satu alasan heavy metal agak susah buat gue karena the bass is drowned out. Hampir nggak dengar bassnya. Terlalu banyak gitar karena diefekin kan, efek gitu. Tapi ada beberapa. Iron Maiden suka banget. Itu heavy metal ya. Suka. Tapi bassnya bisa kedengar. Kedengeran. Karena siapa basisnya gue lupa. Nama basis Iron Maiden. Iron Maiden ada basisnya. Run for the Hills. Iya, nama basisnya. Bassist. Kurang tahu. Bukannya mereka selalu ganti-ganti? No, enggak. Singer yang ganti ya. Singer enggak lah, Bruce Dickinson sama dua kali doang. Sama John Dover siapa lah. Cuma sekali doang gantinya. Anyway, terus kayaknya waktu ganti ke bahasa Inggris saja. Udah. Oh gitu. Udah cukup. Let's go to the English.